bahwa penilaian menggunakan tuli-tuli atau satuan yang ditetapkan IQ 1,5 termasuk anak normal. Anak lain hasil pengukuran IQ-nya 80 menurut tuli ukurannya termasuk anak di bawah rata-rata dan biasanya mengakibatkan kesulitan dalam belajar dan beradaptasi secara sosial. Ciri yang keempat yaitu penilaian bersifat relatif, artinya tidak sama atau tidak tetap dari satu waktu ke waktu yang lain. Ini menunjukkan bahwa penilaian tidak bersifat absolut atau tetap, melainkan dapat berubah seiring dengan perkembangan siswa atau perubahan dalam metode pengajaran dan kondisi lingkungan. Ciri yang kelima yaitu penilaian pendidikan itu sering terjadi kesalahan-kesalahan seperti ada beberapa faktor, yaitu ada empat. Yang pertama terletak pada alat ukurnya, yang kedua terletak pada orang yang melakukan penilaian, yang ketiga terletak pada anak yang dinilai, yang keempat terletak pada situasi di mana penilaian berlangsung. Kesimpulannya yaitu penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil belajar yang dicapai siswa dalam kriteria tertentu. Hal ini mensyaratkan bahwa objek yang dinilainya adalah hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah bukan tingkah laku. Tingkah laku sebagai hasil belajar dan kemudian mencakup bidang kognitif, afektif, dan motoris. Oleh sebab itu dalam penilaian hasil belajar rumusan kemampuan dan tingkah laku yang diinginkan dikuasai siswa atau kompetensi menjadi unsur penting dalam dasar dan acuan penilaian. Penilaian proses pembelajaran adalah upaya memberi nilai terhadap kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh siswa dan guru dalam mencapai tujuan pengajaran. Selama ini alat penilaian hasil belajar siswa hanya dilakukan menggunakan alat ukur tes saja. Ada beberapa jenis tes yang bisa dilakukan, yaitu tes penempatan dan prediksi tes yang dilakukan sebelum program pembelajaran dimulai dengan tujuan mengetahui kemampuan peserta hingga dapat menempatkan peserta sesuai dengan kemampuannya. Tes diagnostik untuk menentukan kesulitan yang dialami siswa agar dapat mencari penyebab dan upaya untuk menghilangkan kesulitan tersebut. Tes formatif untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang sedang diajarkan dapat dicapai oleh siswa. Tes dan tes formatif sebagai penilaian untuk mengukur keberhasilan siswa dalam mencapai keseluruhan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, perkenalkan, nama saya Devina Nuzul Ramadanti dengan akhir 42. Di sini saya akan bertanya, apa saja indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan berbahasa siswa? Terima kasih. Ya, izin bertanya, perkenalkan nama saya Nabila Liwardani, 2201140065. Izin bertanya kepada Dita, bagaimana cara mengatasi kesulitan dalam penilaian hasil belajar siswa bahasa Indonesia? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Farah Abidillah dengan NIM 201040067. Saya ingin bertanya kepada penyaji, mengapa penilaian hasil pembelajaran penting dalam pendidikan bahasa Indonesia? Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Devina. Apa saja indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan berbahasa siswa? Yang pertama itu ada kemampuan membaca seperti pemahaman bacaan dan ketepatan pembacaan. Yang kedua, kemampuan menulis seperti struktur kalimat, penggunaan kosakata dan tata bahasa. Yang ketiga ada kemampuan berbicara seperti kelancaran, pengucapan dan ekspresi. Yang keempat ada kemampuan mendengarkan seperti
ada selalu aktif melibatkan siswa serta mengajak siswa berdiskusi atau berpartisipasi ataupun bertanya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Farah. Mengapa penilaian hasil pembelajaran penting dalam pendidikan bahasa Indonesia? Karena dapat memberikan informasi yang